Arahan dari Presiden Prabowo seperti apa Pak? Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya. Tapi yang lain ngomong kan beliau janji berapa? 800. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kerjakan. Sekarang kan sedang bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaiki. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi. Maksudnya IHSG anjlok Pak, sama rupiah juga Pak melemah. Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Indikatornya apa itu Pak? Indikatornya? Anda berkeluar ekonomi? Ya. Ada komunikasi dengan Bu Menkyu nggak Pak? Ya? Ada komunikasi belum. Habis ini saya mau ke Kementerian Keuangan melihat di sana seperti apa. Ini juga kan kaget, ini kan kagetan juga. Tadi saya dikasih tahu baru mungkin jam 12:30. Saya pikir saya ditipu. Saya cek telepon nomornya telepon bener apa enggak, ternyata saya klik betulan baru saya berani datang. Berarti belum ada arahan sinergi terkait dengan Bank Indonesia seperti apa nggak Pak? Nggak ada, tapi kan kalau dengan Pak Ferry saya sudah kenal lama, jadi nggak masalah harusnya untuk komunikasi dengan Bank Indonesia. Diminta menjadi Menkyu sejak tanggal berapa Pak? Gimana? Diminta menjadi Menkyu sejak tanggal berapa Pak? Sejak hari ini. Jadi benar-benar tidak ada komunikasi sebelumnya. Ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menkyu baru? Kan waktu saya presentasi di sana mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi tapi nggak baru-baru ini sekarang. Pak, kalau dalam bahasa umum akan serius Pak? Enggak tanggapannya Pak? Ya? Setelah pelantikan Bapak Setelah pelantikan mungkin meyakinkan pasar seperti ini. Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal. Dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ini melambat di atas sekarang. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Kamera di sini Pak. 100 hari Pak, target 100 hari Pak. Ya? Ada target 100 hari. Ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Iya Pak. Wah dia ngasih angka tinggi banget, udah juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Tadi Pak. Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan target 8%-nya mau dicapai kapan sih Pak? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini yang penting ini kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak itu sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan berat banget. Tapi dia pikir pokoknya Presiden cukup agresif itu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi strategi SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Pak, jadi ini nanti langsung sertijab apa gimana Pak? Hah? Hari ini langsung sertijab langsung? Saya nggak tahu, saya langsung dilantik, saya akan ke kantor Menkyu sekarang. Tapi ada Bu Sri Mulyani Pak di kantor Kemenkyu ini Pak. Ya, ketemu sama Bu Sri Mulyani Pak di Kemenkyu. Saya nggak tahu, yang saya dengar ada beberapa wamen di sana, ada beberapa dirjen nunggu saya di sana. Mungkin saya. Saya nggak tahu. Dan saya mau cari. Tapi belum WA atau telepon gitu Pak. Kalau sebenarnya gini, Anda banyak menyaksikan kan apakah angka triwulan kedua pertumbuhannya betul 5,12%, itu betul sekitar segitu. Tapi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kesini ada indikasi ada sesuatu yang nggak lancar sehingga kami cenderung lambat di triwulan ketiga.
Itulah makanya ketika ada demo sedikit orang gampang terpacu. Itu jadi fondasinya maksudnya ada faktor ekonomi juga. Itu salah satu indikator yang utama. Kalau orang kerjanya banyak, ini banyak duit, ngapain dia demo, capek. Kira-kira itu. Tapi ini dalam level yang baru awal. Jadi nggak usah takut. Kita punya senjata cukup banyak, uang cukup banyak, hanya belum dibelanjakan secara optimal. Ada kebijakan yang mau diubah apa dari yang sudah ada? Saya belum lihat, saya belum tahu, saya akan cek dulu sih. Pak, berarti belum ada komunikasi Pak? Di LPS saya sudah mengumumkan ini sejak dilantik ini, jadi saya bukan ketua Dewan Komisioner LPS lagi. Nanti di sana ada mungkin semacam pejabat PJS. Karena kan masih ada Dewan Komisioner di sana. Itu yang akan saya sementara dengan PLT-nya. Dalam waktu dekat bakal dapat KSSN apa? Sejak kan Menteri Keuangan sebagai ketua komite KSS sekarang. Belum, kan 3 bulan sekali ya. 2 bulan lagi kalau nggak salah. 2 bulan lagi ada rapat KSS sekarang. Tapi kan kita ada rapat deputi setiap 1 bulan sekali. Baru berlangsung 1 minggu yang lalu ya. 3 minggu lagi ada rapat lagi, rapat deputi. Saya nanti akan lihat seperti apa. Dan kalau perlu ikut, saya ikut dengerin seperti apa. APBN kita akan cari secepat mungkin cara untuk menghidupkan ekonomi lagi. Bukan sekarang mati ya. Agak melambat, kita Presiden ingin lebih cepat lagi ditunda. Dan untuk rilis APBN kita kan beberapa kali ini ditunda Pak sama Bu Sri Mulyani Pak. Ini apakah setelah 2000 tahun depan? Maksudnya yang untuk bulan ini? Bulanan Pak, laporan APBN. Saya nggak tahu, saya akan cek dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang jelas memang kalau nanti lambat ada penyerapan, kita akan bentuk tim khusus yang mempercepat penyerapan anggaran seperti dulu di zamannya SBY ada, di zaman Jokowi awal juga ada. Jadi itu problem yang biasa kita alami dan kita sudah tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi untuk mempercepat ekonomi, maksudnya mau dikasih stimulus atau apa? Bagaimana mau tahu rahasianya? Ya mungkin dari kebijakan apa Pak ya? Untuk ini kan kita 2-3 bulan sudah ada hasil. Gua udah berhenti ngomong. Udah paling ngomong. Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi walaupun anggarannya misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi nggak usah khawatir. Pengalaman ini sudah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi Anda nggak usah takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa itu. Lengkapnya nanti di Kementerian aja Bapak Ibu. Belum, saya baru ke kementerian ini. Bos saya ini baru. Lengkapnya di Kementerian Keuangan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat ya Pak. Pak Prabowo tadi Pak. Pesan-pesan yang disampaikan. Pesan pokoknya Kamera Pak. ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Nah itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Ya kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, Pak di depan Pak. zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu 6-7% nggak terlalu susah. Dua-duanya maksudnya swasta dan pemerintah? Swasta dan pemerintah. Pak soal potensi sama BI kemarin kan lagi Nah ini saya cek lagi, saya belum dengar kalau yang itu. Kalau ini kan ekonomi umum saya bisa. Makasih ya. Tapi keterbukaan informasi kinerja APBN tiap bulan bakal dilakukan lagi Pak. Sampai ketemu saya kan ekonom. Nanti itu. Ya Pak. Itu ekonom asli nih. Nanti saya ketemu dengan kalau itu kan malu-malu. Kalau sekarang enggak. Kemarin kan sempat APBN kita banyak diundur gitu Pak. Banyak. Nah saya nggak tahu, selama ini saya hanya ngurusin LPS dan bank bangkrut. Ya maksudnya di zaman Bapak akan rutin sebulan pasti gitu Pak ya. Kita keluarkan apa adanya, kelemahan kita perbaiki. Pak, penguatan penerimaan negara Pak dari pajak baru Bapak? Nggak tahu saya namanya. Menurut Bapak untuk menambah? Saya diskusi dulu ke teman-teman dengan di keuangan. Menurut saya pribadi selama ini nggak usah ada pajak baru? usah yang penting kompak. Ya kalau dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus,
Anda misalnya anggap tax to GDP rasionya konstan, income-nya kenceng juga. Dari situ jadi nanti. Terima kasih Bapak. Selamat ya Pak. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.